Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Nah, hari ini aku ingin membahas sebuah topik berkaitan dengan Montessori, yaitu matematika. Nah, kalau semuanya dengar matematika, apa yang ada di pikiran semuanya? Apalagi pikiran anak-anak ya. Wah, susah gitu ya. Aduh, ribet, puyeng gitu. Sebenarnya ya, kalau kita telusuri lagi, matematika itu sebetulnya adalah keseharian kita. Ada di sekeliling kita, kayak misalnya kita mandi 2 kali sehari, sholat 5 waktu, itu sebenarnya matematika yang memang kita jalani sehari-hari, tapi dijabarkan dalam bentuk teori seperti itu. Nah, kenapa sih kita tuh selama ini merasa matematika sulit? Mungkin karena kita dari kecil selalu diajarkan matematika itu langsung ke hal yang abstrak, langsung ke tulisannya gitu ya, 1+1 sama dengan 2 gitu kan. Tapi langsung ke tulisannya. Kita tidak pernah disajikan dari kecil itu matematika dalam bentuk yang konkret. Konkret itu maksudnya adalah ketika kita diajarkan 1+1, kita sajikan bendanya dulu gitu. Ada satu benda ditambah satu benda menjadi 2 benda gitu. Lalu yang kedua, mungkin saat kita kecil kita diajarkan matematika ya dengan cara yang tidak menarik. Otak anak dipaksa untuk memikirkan yang tidak sesuai pada usianya. Anak butuh yang konkret gitu ya untuk belajar. Nah, sedangkan saat kita kecil dulu, kita langsung ke kertas nulis gitu kan. Jadi kita terasa sulit di situ. Padahal menurut Maria Montessori, anak-anak itu harusnya mencintai matematika gitu. Kenapa? Karena anak-anak itu suka dengan keteraturan dan kepastian gitu. Nah, dalam matematika kita kan pasti akan menemukan angka yang pasti, ya kan? Dalam hitungan matematika itu pasti angkanya 1 tambah 1 pasti sama dengan 2 gitu. Dari dulu nggak mungkin berubah gitu kan. Maka dari itu sebetulnya harusnya anak-anak itu mencintai matematika. Maka dari itu kita harus yakin kalau anak kita pasti mampu belajar matematika dengan baik. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah menyediakan benda-benda konkret agar anak mampu belajar matematika dengan cara yang menyenangkan dan dari benda-benda yang konkret. Sejalan juga dengan pendapat Maria Montessori, kalau anak itu mempunyai mathematical mind, yaitu dorongan dia untuk memahami sekitar. Itu adalah mathematical mind. Jadi dia pasti akan memiliki kemauan untuk memahami sekitarnya, termasuk dalam pembelajaran atau aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam Montessori, matematika untuk anak itu diajarkan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, anak akan diajarkan mengenal yang konkret dulu. Jadi pengenalan angka melalui benda yang konkret. Seperti nanti di sana ada kayak batangan gitu ya. Batangan itu ada angka-angka 1, 2, 3, 4 dan kelipatannya. Jadi anak akan disajikan bendanya. Lalu contohnya misalnya nanti ketika anak sudah masuk kepada hitungan ribuan, nanti ada semacam kotak gitu ya, berisi manik-manik, itu ada 1000. Memang beneran ada 1000 kalau dihitung. Lalu misalnya 100 ya ada 100 manik-manik kecil gitu. Jadi memang diajarkan benda konkretnya. Oh, 10 tuh segini, 100 tuh segini, 1000 tuh segini loh bendanya gitu kan. Seperti itu. Lalu yang kedua, anak akan diajak mengenal yang abstraknya. Contohnya misalnya angka 1 begini loh bentuknya, angka 2 begini loh, angka 3 gini loh cara nulisnya itu. Lalu yang ketiga, anak akan diajak menggabungkan antara yang konkret dengan yang abstrak.
Seperti tadi, ada manik-manik, isinya 10. Oh, tulisan 10 ini loh, gitu kan. Seperti itu contohnya. Jadi anak akan diajak mengetahui konsep melalui benda-benda yang konkret. Seperti itu kalau dalam matematika Montessori. Tangan manusia itu mengekspresikan pemikirannya. Dan sejak manusia dilahirkan, dia pasti akan menorehkan sejarah minimal untuk dirinya sendiri atau bahkan yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, yuk kita ajak anak-anak bekerja dengan tangan-tangan mereka sendiri. Mereka memahami dengan tangan-tangan mereka sendiri dengan benda-benda yang konkret terlebih dahulu. Karena itu pasti akan lebih nyangkut gitu ya di otak mereka dan mereka akan lebih paham. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.